menekan infeksi dengan segera, mencegah resistensi, dan menjaga agar risiko terjadinya efek samping sangat minimal. Demikian juga memperpendek masa rawat. Ya, ini adalah data dari luar yang dilaporkan oleh Mandel tahun 2015 tentang etiologi paling umum atau penyebab paling umum yang menyebabkan CAP. Ya, kita lihat di sini kalau berjalan dari Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, dan lain-lainnya banyak juga kita lihat atipik gitu ya kumannya. Kemudian yang pasien yang dirawat tapi bukan ICU juga mungkin Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma juga, dan Chlamydia juga, Haemophilus influenza juga, Legionella juga. Jadi juga terdapat peran dari kuman atipik di sini. Di ICU juga demikian, bisa kumannya Strep pneumoniae, Staphylococcus, Legionella, dan gram negatif. Kuman-kuman gram negatif. Kalau di Indonesia biasanya, ini kan angka dari luar negeri ya, kalau di Indonesia biasanya untuk setiap kelompok ini baik yang rawat jalan, yang dirawat di hospital, non-ICU maupun yang di ICU biasanya kuman gram negatif ini selalu ada. Ya, sedikit mengenai etiologi penyebab antara yang tipikal dan atipikal. Apa itu, kenapa kita sebut atipikal? Jadi pneumonia tipikal ini disebabkan oleh bakteri umumnya Streptococcus pneumoniae. Sedangkan atipikal biasanya disebabkan oleh virus influenza, Mycoplasma, Chlamydia, Legionella, Adenovirus, atau mikroorganisme yang tak dikenal lainnya. Jadi dan ini kalau bicara tentang hal yang kedua ini, kita juga sekarang sedang menghadapi pneumonia yang disebabkan oleh virus, yaitu COVID-19. Ya. Dan untuk atipikal ini dan juga tipikal pasien jadi faktor pembeda utamanya. Jadi yang tipikal itu adalah pasien yang dewasa muda lebih rentan terhadap atipikal. Sementara anak-anak dan orang tua lebih cenderung rentan terhadap tipikal. Baik, ini saya singgung sedikit tentang, karena tadi saya menyinggung tentang COVID, bagaimana penggunaan antibiotik pada COVID. WHO mengatakan bahwa terdapat koinfeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, maka ini adalah saatnya menggunakan antibiotik. Sebenarnya kan COVID itu diberikan antivirus, tapi kata WHO bila mana terdapat koinfeksi yang disebabkan oleh bakteri, itu saatnya kita memberikan antibiotik. Kemudian kalau menurut NICE, yaitu National Institute for Health and Care Excellence dari UK, mengatakan untuk semua pasien yang suspek atau konfirmasi COVID-19 moderate atau severe, maka berikan antibiotik. Tetapi terapi berbeda dengan CAP dan HAP, pemilihan antibiotiknya. Antibiotik dilanjutkan, berikan selama 5 hari, kemudian dihentikan kecuali terdapat indikasi yang jelas untuk menggunakan antibiotik. Karena ini mereka mulai dari suspek sudah diberi antibiotik kalau pasiennya memang moderate atau severe. Ya, sementara itu National Institute of Health atau NIH dari Amerika mengatakan bahwa beberapa ahli rutin menggunakan antibiotik dengan spektrum luas pada pasien dengan hipoksemia moderate ataupun severe COVID. Jadi rekomendasi WHO berikutnya adalah bahwa pada pasien COVID-19 yang ringan itu tidak diberikan antibiotik sebagai profilaksis. Ya. Diberikan juga jika hanya secara klinis terdapat infeksi bakteri dan penggunaan antibiotiknya dianjurkan empiris, dan jangan lupa diambil kultur darah dan dievaluasi secara harian. Dan kenapa dievaluasi? Karena kita harus segera mengganti antibiotik dari tipe oral, dan juga bahwa agar kita dapat menentukan bahwa antibiotik ini diberikan sependek mungkin 5-7 hari. Demikian juga bahwa antibiotik stewardship itu mesti diberlakukan juga untuk COVID ya. Dan tentu saja jangan lupa melakukan pemeriksaan culture, karena kita juga kemudian ingin tahu data epidemiologi dari kumannya. Nah, ini rekomendasi dari NICE tadi ya, dari UK,
mereka memberikan yang oral doxycycline atau amoxiclav, ya, atau clarithromycin. Nah, jika berat dan tidak respon, di-switch ke levofloxacin. Nah, untuk pedoman di Indonesia, 5 organisasi profesi yaitu PDPI, PABDI, IDAI, Perki, dan Perdatin, kita memilih azithromycin dibandingkan clarithromycin. Kemudian kalau kasusnya pneumonia sedang atau berat, maka diberikan yang IV juga, ya. Dan pilihannya adalah amoxiclav, cefuroxime, clarithromycin juga. Dan dapat juga diberikan levofloxacin. Nah, sekarang kita kembali ke CAP biasa. Ini CAP karena bakteri, ya, bukan karena COVID atau koinfeksi bakteri di COVID. Ini pasien yang tanpa COVID tapi ini pneumonia, CAP, ya. Nah, kita tentukan dulu ini rawat jalan atau rawat inap. Nah, ini keputusan yang penting. Dan tentu saja untuk mengambil keputusan ini harus dilakukan pemeriksaan dan juga ditentukan jenis dan rute obat yang dipilih karena ini berhubungan dengan biaya perawatan juga. Ya, ada guideline yang bisa kita pakai yang ini saya contohkan British Thoracic Society, ya. Ini mereka punya skor yaitu CURT 65. Bila skornya rendah 0,1 biasanya ini adalah pasien tidak dianjurkan untuk dirawat. Akan tetapi bila moderate atau severe yang skornya 2 itu dianjurkan untuk dirawat dengan pemberian antibiotik segera, ya. Demikian juga apalagi kalau skornya 3-5 atau highly severe. Nah, ini dirawat, diberikan supportive care, diberikan antibiotik, kemudian juga dievaluasi apakah perlu ditransfer ke ICU atau tidak. Nah, kita masuk ke hal yang penting sekarang, yaitu update dari IPSA-APS tentang CAP ini yang baru saja keluar tahun 2019. Apa itu? Ya, jadi perbedaannya antara kita lihat di sini antara ATS IPSA tahun 2019 dan 2007 adalah bahwa untuk sputum culture contohnya untuk 2007 itu dikatakan hanya disarankan pada pasien-pasien yang severe atau yang berat. Tetapi untuk IPSA 2019 ini atau ATS 2019 mengatakan bahwa saat ini direkomendasikan pada pasien-pasien yang dirawat yang berat maupun pasien-pasien yang mendapat pengobatan karena MRSA atau pemberian obat-obat anti pseudomonas aeruginosa. Kultur direkomendasikan. Ini kan juga ini sputum kultur maupun culture dari darah, ya. Bagaimana dengan pemberian monoterapi macrolide? Kalau dulu tahun 2007 itu sangat rekomendasinya sangat kuat untuk pasien-pasien yang rawat jalan, maka untuk 2019 dikatakan rekomendasinya itu kondisional, jadi tergantung dari apakah terdapat level resistensi yang rendah, ya, maka bisa diberikan macrolide monoterapi. Yang penting lagi adalah obat-obat empiriknya apa? CAP yang severe ini. 2007 ATS itu mengatakan berikan beta-lactam atau macrolide dan beta-lactam atau fluoroquinolone, ini kombinasi, ya. Untuk yang 2019 sekarang keduanya itu diterima, tetapi evidennya lebih kuat ke arah pemberian kombinasi beta-lactam dan macrolide. Ini berdasarkan tingkat keparahan untuk 2007 dengan 2019 sama saja, tidak ada perubahan, bahwa yang disebut dengan severe itu adalah kalau ada satu saja kriteria mayor itu antara shock septic atau gagal nafas, maka ini sudah disebut severe. Atau 3 atau lebih dari minor kriteria. Kriteria minornya adalah nafas di atas 30 atau PaO2
berbanding fraksi oksigen itu kurang dari 250, atau infiltratnya di berbagai lobus, atau terlihat bingung. Demikian juga leukopenia, ya, trombositopenia, hiponatremia, hypotension. Lebih dari 3 yang minor kriteria ini disebut CAP yang berat. Jadi antara 2007 dengan 2019 sama ya. Nah, bagaimana dengan pasien rawat jalan? Ya. Ini dibagi rawat jalan itu apakah tidak ada komorbid atau faktor risiko untuk MRSA atau pseudomonas, maka cukup berikan amoxicillin atau doxycycline atau macrolide. Tapi sarannya tadi pemberian macrolide monoterapi itu kalau resistensi pneumokokus itu adalah di bawah 25%. Nah, bagaimana kalau pasiennya dengan komorbid? Maka kalau komorbid dikatakan harus kombinasi antara apakah amoxicillin atau amoxicillin clavulanat atau cephalosporin dan macrolide atau doxycycline, atau monoterapi dengan fluoroquinolone respirasi. Ya. Oke, nah ini tabel 4 ini menunjukkan ringkasan strategi inisiasi pemberian antibiotik CAP yang rawat inap berdasarkan tingkat keparahan dan risiko resistensi obat. Ini bagan ini merupakan resume, tapi akan kita breakdown satu persatu ya. Lihat berikutnya, ini ringkasan dari yang tadi untuk rawat jalan. Ya, CAP pemberian antibiotik untuk rawat jalan. Pertama, pemberian antibiotik harus yang adekuat, termasuk yang bisa mengobati kuman-kuman tipikal seperti streptopneumonia dan bakteri atipikal. Jadi diusahakan obat yang bisa mencakup keduanya. Nah, ya standarnya adalah tadi saya sudah sampaikan, jika tidak ada komorbid, amoxicillin atau doxycycline atau macrolide jika resistensi dari macrolide-nya kurang dari 25%. Ya, jadi macrolide tidak bisa diberikan secara tunggal. Ya. Dan macrolide ini pilihannya azitromisin atau clarithromycin. Nah, jika pasien dengan komorbid, maka pengobatannya kombinasi amoxicillin clavulanat atau cephalosporin dan macrolide. Jadi atau doxycycline atau monoterapi dengan respiratory fluoroquinolone, yaitu moxi atau levo ya. Nah, CAP yang rawat inap bagaimana? Maka pemberian antibiotik harus yang adekuat, termasuk yang bisa mengcover bakteri tipikal, strep pneumonia dan juga bakteri atipikal. Dan standarnya adalah seperti ini. Kalau tidak berat, ya pasien pneumonia rawat inap tapi tidak berat non severe. Tadi kan kriteria beratnya ya minor tadi. Maka kalau dia tidak berat, pemberiannya ada beta-lactam tambah macrolide atau fluoroquinolone respirasi. Nah, kalau dia berat, obatnya adalah beta-lactam tambah macrolide atau beta-lactam plus fluoroquinolone respirasi. Jadi kalau yang tidak berat tadi bisa tunggal fluoroquinolone respirasinya, tetapi kalau dia berat maka kombinasi. Ya, bagaimana pemberian terapi antibiotik untuk CAP inap lainnya? Kalau ada risiko resistensi dengan obat. Ya, jika pernah menjalani isolasi pernafasan karena MRSA, baik dia non severe maupun yang severe, maka tambahkan antibiotik yang efektif terhadap MRSA. Ya. Tentu saja ini harus dilakukan culture ya, baik dengan konvensional maupun yang PCR. Ya. Dan dianjurkan adalah bisa vancomycin atau linezolid. Kemudian bila mana pasien ini menjalani perawatan karena Pseudomonas aeruginosa, baik yang severe maupun yang non-severe, maka tambahkanlah antibiotik yang bisa mengcover Pseudomonas aeruginosa. Tentu saja ini harus dengan kultur juga ya. Dan pilihannya obat-obat yang bisa mengcover Pseudomonas aeruginosa ini adalah piperacillin tazobactam, ceftazidime, imipenem atau meropenem. Ya, berikutnya berdasarkan
keparahan dan risiko resistensi obat, maka pilihan antibiotiknya kita lihat di sini. Kalau pasien masuk rumah sakit langsung dirawat inap dan mendapatkan antibiotik parenteral serta divalidasi kemudian dari evaluasi memiliki faktor risiko MRSA. Kalau yang non severe lakukan biakan, kemudian berikan obat-obat yang mengcover MRSA ditunda dulu ya, kecuali jika kulturnya positif MRSA. Jadi jangan buru-buru ya. Kalau pasiennya masuk langsung dirawat dan memiliki faktor risiko MRSA, tunda dulu. Kulturnya positif baru diberikan. Kemudian kalau yang ini yang non severe makanya ditunda. Tapi kalau yang severe dan kita curiga ini memiliki faktor risiko MRSA, maka langsung tambahkan antibiotik yang efektif terhadap MRSA. Dan tentu saja dilakukan juga biakan dan atau PCR ya, dan sambil kita menunggu hasil biakannya untuk kita nanti kemudian melakukan deeskalasi dari obat-obat intravena menuju obat oral. Nah, kalau tadi risiko MRSA, sekarang kalau risikonya aeruginosa, maka kalau pasiennya non severe kalau non severe lakukan kultur, tetapi pemberian antibiotik yang mengcover Pseudomonas aeruginosa ini hanya dilakukan kalau biakannya positif. Berbeda dengan yang berat, itu pemberian obat antibiotik anti Pseudomonas aeruginosa langsung dilakukan, sambil juga kita menunggu konfirmasi dari kulturnya. Jadi kalau tidak berat, ditunda sampai kultur, tapi kalau berat langsung diberikan. Walaupun kultur tetap dilakukan. Nah, ini durasi pemberian antibiotik. Kalau menurut kita, nah kalau kita memberikan merawat pasien, maka segerakanlah pemberian antibiotik parenteral, ya. Kemudian pengobatannya selama 5 hari sampai pasien diperkirakan afebral ya, setelah 48 sampai 72 jam tidak ada gejala lagi. Bisa saja pengobatan diperpanjang kalau memang dibutuhkan ya. Kalau menurut ERS nih tahun 2011, durasi pemberian antibiotik secara umum adalah jangan melebihi 8 hari pada pasien-pasien yang memberikan respon. Sedangkan menurut British Thoracic Society tahun 2009 dikatakan untuk pasien-pasien yang sangat berat maka boleh pemberian antibiotiknya 7-10 hari dan bisa diperpanjang 14 hari atau 21 hari tergantung dari penilaian klinis ya, contohnya infeksi karena Streptococcus aureus atau gram negatif ya, dan ini tentu saja harus kita evaluasi dan penting sekali penilaian klinis ini ya, apakah memperpanjang 14 hari atau 21 hari. Nah, kita tadi bicara tentang pilihan antibiotik, sama pemberiannya, pemilihan antibiotiknya itu adalah masuk dalam harus mengikuti program yang disebut dengan antimicrobial stewardship. Apa itu? Yaitu merupakan program yang terkoordinasi yang mendorong penggunaan antibiotik yang rasional ya, supaya meningkatkan hasil keberhasilan pengobatan, menurunkan resistensi mikroba dan juga kemudian ini kita pendekatan sistematis untuk menggunakan pengobatan dengan meminimalisir efek negatif dari penggunaan antibiotik. Apa itu? Toksisitas, munculnya resistensi selektif, munculnya mikroba support dan Clostridium difficile. Ini juga menggabungkan antara pengendalian infeksi yang komprehensif dalam membatasi munculnya menyebarnya resistensi. Ya, kemudian juga
Kalau antimicrobial stewardship ini dilaksanakan, itu tentu saja ujung-ujungnya adalah mengurangi biaya perawatan tanpa mempengaruhi kualitas pengobatan. Apa tujuan antimicrobial stewardship? Ada prinsip 4D dalam pengobatan ini. Pertama, D yang pertama adalah right drug, jadi obat yang tepat. D yang kedua adalah right dose, dosis yang tepat. Yang ketiga adalah de-eskalasi. D yang keempat adalah right duration atau durasi yang tepat. Jadi kita bahas ya. Jadi tujuannya sebenarnya ini adalah mencegah overuse atau misuse atau abuse dari antibiotik, meminimalkan kejadian resistensi antibiotik. Prinsip utama peresepan antimikrobial yang pertama adalah empiris ya, empiris diagnosisnya cepat dan juga kita apakah ini mixing atau testing, jadi kita tentukan di obatnya apakah kombinasi atau memakai obat yang dulu pernah dipakai. Kemudian hari ketiga, ya, jadi setelah 72 jam, pikirkan deeskalasi. Ya, dan sambil kita bisa mengetahui kulturnya, karena biasanya setelah tiga hari, maksudnya 3 hari kultur akan keluar paling lama seminggu ya. Biasanya ada yang 3-5 hari. Ya, jadi kira-kira bukti infeksinya apa? Contohnya ada leukositosis ya, tapi leukositosis itu tidak selalu menunjukkan infeksi, dan demam juga tidak selalu akibat infeksi. Kita harus melihat gambaran klinis pasien. Prinsip lain dari antibiotik stewardship adalah melakukan reevaluasi seperti yang kita sampaikan tadi, deeskalasi, atau menghentikan pengobatan setelah 48 atau 72 jam berdasarkan diagnosis atau hasil pemeriksaan mikrobiologinya. Ya. Jangan meresepkan antibiotik dengan efektivitas yang sama, dan jangan melakukan double cover. Jadi contohnya pada bakteri batang gram negatif, misalnya Pseudomonas, ya, dengan 2 obat yang aktivitasnya overlapping. Jadi jangan double cover. Ini ya akan mubazir dan juga berpengaruh kepada pola resistensi. Jadi memang tantangan dalam pemberian antibiotik ini terhadap maupun penyakit infeksi lainnya adalah resistensi antibiotik. Kemudian jarang sekali atau bukan jarang ya, jadi belum semua orang mengikuti pemberian antibiotik ini berdasarkan pola kuman, dan bahkan kadang-kadang tidak tahu pola kuman di rumah sakitnya seperti apa. Jadi teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa kita berhak mengetahui pola kuman rumah sakit kita dengan memintanya kepada manajemen setiap 6 bulan. Dan juga pikirkan tentang cost effectiveness dan kepatuhan terhadap guideline, karena semua profesi biasanya punya guideline pemberian antibiotik, dan tantangan yang paling parah adalah jika tidak ada guideline, karena terbukti bahwa suatu setting bila tidak ada guideline, jika tidak mengikuti guideline, maka mortalitasnya lebih tinggi. Ya, ini prinsip lainnya pemberian antibiotik. Ya. Penggunaan antibiotik yang ideal itu adalah sesuai dengan sekutu Menlo, tetapi karena perlu waktu, maka pemberian antibiotik dimulai secara empiris berdasarkan pola kuman di rumah sakit masing-masing. Ya. Dan pilihlah antibiotik yang spektrum luas yang dapat mencakup lebih dari 90% patogen penyebab, ya, dengan memperhitungkan pola resistensi setempat. Ya, pada kasus berat butuh dosis dan cara pemberian yang adekuat. Bila mana kita antibiotik intravena, maka lakukanlah terapi sulit bila klinis dan saluran cernanya baik. Bila kemungkinan kumannya adalah bakteri yang MDR atau patogen yang MDR, maka antibiotiknya dikombinasi. Jangan mengganti antibiotik sebelum 72 jam kecuali klinisnya memburuk, ya, dan wajib mengambil pemeriksaan untuk biakan mikroorganisme. Dan juga perlu diingat bahwa potensi resistensi tidak sama untuk setiap antibiotik. Contohnya ini menggambarkan tentang potensi resistensi terhadap Pseudomonas aeruginosa. Ini piperacillin tazobactam sangat
aktivitasnya bagus untuk pseudomonas dan potensi resistensinya kecil. Untuk ceftazidin antara aktivitasnya dengan potensi resistensinya sama-sama kuat. Cefepime bagus, anti pseudomonas activity-nya bagus, tetapi dan juga baik karena potensi resistensinya rendah. Ini karena antara potensi efektivitas dan resistensi sama kuatnya. Meropenem lebih baik dari imipenem karena potensi resistensinya rendah dan seterusnya. Ya, terapi SULI, bagaimana melakukannya? Terapi SULI ini dapat dilakukan sebagai antibiotik oral ya. Jadi SULI itu adalah dari intravena ke oral ya. Yang oralnya boleh keluar antibiotik, vinamisin, metronidazol, fluconazol dan lain-lainnya, atau levofloxacin, moxi dan linezolid. Sejumlah 40% pasien yang mendapat antibiotik intravena dapat diSULI setelah 2-3 hari. Obat suntik dapat diberikan 2-3 hari, paling aman 3 hari. Pada hari keempat diganti obat oral. Nah, ini eskalasi namanya ya. Dan pemberiannya bisa secara sekuensial, artinya obatnya sama, potensinya sama. Contohnya injeksi levofloxacin, kemudian hari ketiga diganti dengan levo oral. Atau bisa juga switch over obat yang berbeda tapi tidak sama ya. Contohnya ceftazidin intravena ke ciprofloxacin oral. Atau yang step down, artinya obat sama atau berbeda tetapi potensi oralnya lebih rendah. Contohnya amoxicillin, cefuroxim, cefotaxim, IV ke cefixim oral. Ya, ini pemilihan antibiotik pada CAP, guideline-nya PDPI, tapi ini guideline yang lama tahun 2007. Saya kira mungkin karena secara global juga sudah ada perubahan guideline, maka kita juga dari PDPI akan segera melakukan perubahan guideline untuk pemberian antibiotik pada CAP ini. Ya. Apa take home message-nya? Take home message-nya pertama adalah bahwa CAP merupakan penyakit paru yang sangat penting karena penyebab kematian terbesar karena infeksi. Rasanya sangat erat hubungannya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. CAP adalah infeksi paling umum yang membutuhkan pengobatan antibiotik baik yang rawat jalan ataupun rawat inap. Dan penggunaan antibiotik untuk CAP yang inadekuat adalah faktor risiko yang dapat menyebabkan di rumah sakit. Penting untuk mengetahui pola kuman penyebab dan pola resistensi sebelum menggunakan antibiotik empiris untuk penanganan CAP ini. Pilihlah antibiotik dengan efikasi yang baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Dan ini tentu saja kita bisa tahu kalau kita punya pola kuman di rumah sakit masing-masing. Pilihan antibiotik yang tepat akan memperpendek masa perawatan, menurunkan biaya, menurunkan angka kematian. Dan terakhir, antimicrobial stewardship adalah solusi global untuk memerangi AMR, antimicrobial resistance, yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penanganan CAP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Erlina atas penjelasannya yang sangat jelas. Diinfokan sekali lagi kepada para peserta yang akan memberikan pertanyaan, silakan mengisi pertanyaan melalui kolom chat Q&A. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Bicara berikutnya, Dr. Fadia akan memberikan paparan mengenai tata laksana pneumonia atipikal. Saya jelaskan lebih dahulu mengenai kurikulum Dr. Fadia. Dr. Fadia adalah seorang dokter konsultan dari divisi infeksi dan sekarang adalah ketua divisi infeksi dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Indonesia dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis paru
dan konsultannya. Kemudian Magister Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang selesai pada tahun 2007. Dr. Fathia merupakan anggota tim ahli dari Pokja Infeksi PDPI, serta juga aktif sebagai tim ahli gugus nasional COVID-19. Kepada Dr. Fathia Isbania, spesialis paru konsultan FPSR, kami persilakan dok, waktunya 30 menit. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada PT Pfizer yang telah memberikan dukungannya untuk terselenggaranya acara ini. Dr. Dewi bisa tolong saya diberikan bola? Bolanya bukan dari saya. Anthony, can you give? Bu Duma mungkin bisa bantu. Dok, sudah bisa share slide Dr. Fathia. Ya, suara saya sudah jelas ya. Jadinya judul saya sore ini adalah peranan patogen atipik pada pneumonia komunitas. Kalau kita berbicara mengenai pneumonia komunitas, pasti di pikiran kita hanya ada Streptococcus pneumonia, Klebsiella, Pseudomonas, dan lain-lain. Padahal ada beberapa persen pneumonia itu disebabkan oleh bakteri atipik atau campuran. Oke. Ya, jadinya sebetulnya pada tahun 1932 sudah ditemukan kata-kata pneumonia atipik ini. Dan awalnya direlasikan, dihubungkan dengan pneumonia komunitas virus yang sebenarnya secara klinis dan radiologis berbeda dengan pneumonia bakteri. Dan patogen bakteri atipik ini merupakan penyebab yang sering ditemukan pada penyakit infeksi saluran napas bawah. Secara keseluruhan, atipik ini menyumbang sekitar 22%, tapi berbeda di tiap negara atau di kontinen, di benua. Ya. Biasanya bersifat sporadik dan kadang-kadang dapat menyebabkan outbreaks pada kejadian pneumonia hospital-acquired atau nosokomial. Atipik ini lebih sering terjadi pada pneumonia komunitas yang ringan atau rawat jalan pada dewasa. Pneumonia atipik dibagi dua, yang ditransmisikan melalui hewan atau zoonosis dan bukan. Biasanya yang zoonosis seperti pistakosis, key fever, tularemia. Hewan perantaranya bisa burung, kelelawar, hewan pengerat, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang bukan zoonotik, yang tiga yang paling tersering adalah Mycoplasma, Chlamydia, dan Legionella. Bedanya apa dengan atipik dengan tipik? Adanya keterlibatan ekstrapulmoner. Ini yang sangat merupakan clue-nya ya. Dan kadang-kadang ada gejala sistemik ya dengan keterlibatan komponen parunya. Nah, secara epidemiologi memang bakteri patogen atipik ini dapat menyebabkan infeksi saluran napas bawah. Variasi insidensinya 15-22%. Nah, yang pertama yang paling tersering seperti Mycoplasma pneumonia ya 20%. Dia paling sering terjadi di rumah sakit, sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Paling sering terjadi juga pada komunitas yang erat ya, hampir seperti COVID ya, jadinya ya, seperti boarding school, perkuliahan atau basis-basis militer. Dan insidensinya kalau di negara dengan 4 musim akan meningkat pada saat
akhir musim panas atau musim gugur. Chlamydophila pneumoniae menyumbang 3,5 sampai 10% kasus CAP. Sedangkan kalau Legionella pneumophila itu 2,7%, dan paling Legionella ini paling berat, yaitu paling sering menyebabkan CAP yang berat. Sekitar 16% kasus membutuhkan rawat inap. Gejala penyakitnya lumayan berat dan onset penyakitnya juga cepat. Biasanya ditransmisikan dari lingkungan dengan infeksi aerosol seperti shower mandi ya, paling sering dia di situ. Dan paru orang perokok, penyakit paru kronik, pasien-pasien dengan imunosupresi dan menggunakan obat imunomodulasi merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya Legionella pneumophila ini. Dan insiden patogen atipik ini berbeda di setiap region. Seperti ini, region 1 22%, region 2 28%, region 3 21%, dan region 4 20%. Kita tidak tahu Indonesia di region mana, karena memang angka kejadian atipik di Indonesia sendiri sangat jarang karena tidak ditemukan, karena kita jarang memeriksakannya atau tidak lengkap regionnya, masih belum jelas juga. Nah, ini adalah penyebabnya ya. Ini penyebab atipik ya, Mycoplasma, Legionella, dan Chlamydia. Ada juga yang hewan ya, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, namanya bagus. Ya, patogen lainnya ini bisa juga. Nah, ini ada virus nih, termasuk metavirus, Mycobacterium tuberosus, ini termasuk atypical juga ya. Nah, patofisiologinya bagaimana? Jadinya hampir sama dengan yang tipik ya, bahwa organisme yang sudah berinokulasi dia telah mengalahkan saluran sistem pertahanan baik lokal maupun sistemik host ya, lalu terjadi proliferasi dan patogen bereplikasi melawan imun respon, lalu dia berinflamasi, ada iritasi alveolar dan ada kecacatan. Pada infeksi atipik terjadi konsolidasi yang dikit ya, sehingga tidak terlihat, pasiennya tidak terlihat sakit berat dan dikatakan pneumonia ya. Biasanya orang pneumonia itu dia toksik ya, dia akan berbaring terus ya, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau misalnya dia atipik, dia masih bisa bekerja atau berjalan. Namanya disebut walking pneumonia. Nah, untuk secara sekilas saja, ini adalah patogen life cycle-nya. Kalau Mycoplasma itu, dia sifatnya ini akan berkaitan dengan obat yang kita akan gunakan, ya, antibiotik yang akan kita gunakan. Mycoplasma adalah self-replicating organism. Dia sel dindingnya sangat sedikit, tapi dia memiliki organel yang dapat menempel pada sel-sel epitel host. Ya, pada sel-sel epitel host itu akan mengalami fission membelah fission binary, bereplikasi. Sedangkan kalau Legionella pneumophila ini, dia memiliki lubang-lubang pada permukaannya. Di luar permukaannya yang sebagai komponen komplement yang akan berikatan dengan alveolar makrofag. Nah, setelah itu akan terjadi opsonisasi dari fagosit. Setelah terjadi tersebut akan terjadi apoptosis dan nekrosis dan dapat menginfeksi sel-sel fagosit lainnya. Sedangkan kalau Chlamydia pneumoniae, dia hidupnya terpisah dari hostnya. Bagaimana dia cara menginfeksinya? Dia menempel pada alveolar makrofag, lalu dia akan masuk dengan cara inklusi. Ini adalah contohnya ya, ini ada Mycoplasma
pneumonia, dia akan menempel pada sel epitel hostnya, ya. Lalu dia akan mengalami binari visi, dia akan masuk dan dia akan membelah. Sedangkan Legionella dia akan masuk melalui ke alveolar makrofagnya dengan cara opsonisasi. Sedangkan Chlamydia pneumoniae akan masuk ke dalam alveolar makrofag. Nanti dia akan mentransfer menjadi badan-badan retikuler yang sangat besar lagi, lalu dia akan dilepaskan dan menginfeksi sel-sel lainnya. Nah, bagaimana dengan gambaran klinisnya? Ya, ini agak susah ya, karena kita selalu memikirkannya pasien itu adalah bakteria tipik. Padahal bisa saja selama ini kita menemukan atypical pneumonia, ya, tapi kita tidak memikirkan sampai ke sana. Misalnya pada Mycoplasma pneumonia, biasanya ada batuk, demam, sakit kepala, dan general malaise. Dan pasiennya masih bisa jalan-jalan. Pada fototoraks bisa terlihat gambaran opasitas yang menyebar merata. Dan pada Mycoplasma pneumonia, karena dia bersifat desquamasi yang kuat pada sel-sel yang bersilia, sehingga dapat merusak kerja dari silia trakea. Jadi pasiennya bisa batuk terus-terusan, ya, bisa tachypnea yang ringan, ya, dan rongki. Kadang-kadang untuk ekstrapulmonernya bisa terlihat di dalam dermatologi seperti erythema multiforme dan fenomena Raynaud. Nah, ini gambar Mycoplasma pneumonia ya, yang seperti ini ya, apa ya namanya, seperti apa nih, ada ujung-ujungnya ya, nih seperti ini dia menginfeksi sel-sel silianya, ya. Nah, sedangkan kalau Legionella pneumophila ini dia ada demam, tapi frekuensi nadinya tidak sesuai, ya, dia lambat. Hiponatremi, lalu ada batuk yang tidak produktif, diare, kebingungan, mialgia, hipofosfatemia. Ada nyeri kepala, mialgia, astenia, ya, anoreksia, demam, diare, dan nyeri perut. Hampir sama chest X-ray-nya, dan gejala ekstrapulmonerinya lebih kelihatan daripada gejala parunya. Nah, ini adalah Legionella pneumophila-nya. Ya, gambarnya ya. Cukup cantik, hampir seperti TB. Mycobacterium tuberculosis. Nah, lalu yang ketiga adalah Chlamydia pneumonia, ya, gejalanya ada rhinorrhea, ya, nyeri tenggorokan, serak saluran napas yang akan hilang lalu akan dilanjutkan dengan batuk dan sak napas. Gejala pernapasannya hampir sama dengan pneumonia tipik, bisa batuk dan malaise. Sedangkan kalau gejala ekstrapulmonernya ada gejala jantungnya, nervus, dan sistem ototnya. Kadang-kadang ditemukan beberapa kasus yang mengalami gangguan kardiovaskular dengan gambaran aterosklerotik yang terjadi inflamasi. Nah, ini gambaran Chlamydia pneumonianya, cantik ya, tapi mematikan. Nah, ini adalah yang kalau kita menemukan pasien gambaran pneumonia, setelah kita dilihat klinisnya, kita konfirmasi dengan gambaran fototoraks, kita lihat juga bagaimana apakah gambaran ada ekstrapulmonernya. Kalau ada gambaran ekstrapulmonernya, berarti dia atipik. Kalau dia tidak ada gambaran ekstrapulmonernya, kemungkinan adalah typical bakteri seperti Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, Streptococcus grup A, Klebsiella, dan atau pneumonia aspirasi. Tapi kalau ada gambaran ekstrapulmonernya, kemungkinan besar adalah atipik. Nah, apabila kita menemukan pasien dengan yang atipik pneumonia, kita lihat apakah dia zoonotik atau bukan zoonotik. Ya,
kita tanyakan apakah dia selama ini dia kerja di mana, misalnya dia kerja di kebun binatang, di tempat burung-burung, atau dia memiliki hewan peliharaan, atau dia bekerja suatu tempat yang bisa, ya, misalnya psikosis, fever, atau tularemia. Sedangkan kalau dia tidak ada kontak, maka kemungkinan besar adalah tipikal pneumonia seperti Mycoplasma, Chlamydia, dan Legionella. Lalu kita lihat apakah pasien tersebut memiliki bradikardi yang relatif. Kalau dia tidak dengan bradikardi relatif, kemungkinan adalah Mycoplasma. Kalau dia dengan bradikardi yang relatif, kemungkinan ada Legionella. Nah, kalau ini yang zoonotik, ya, yang kemungkinan dari hewan, ya, kalau dia ada relatif bradikardi, berarti psikosis atau key fever, ya, atau dia tanpa relatif bradikardi, tularemia. Nah, ini ya, jadinya untuk lebih gampangnya, kalau tipikal ada gejala yang klasik, ya, paling sering disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, sedang kalau atipik dia onsetnya berangsur-angsur, kalau ini akut, dan ada keterlibatan ekstra parunya. Nah, ini contohnya dari Mycoplasma pneumonia, gambaran manifestasi ekstra parunya. Cukup banyak ya, mulai dari darah seperti anemia hemolisis, hemaagglutasi, ada trombositopenia, gastrointestinal, tidak nafsu makan, nausea, kardiovaskular, ada myokarditis, ada dermatologi, ada skin resistnya, ada muskuloskeletalnya, ada atalgianya, ada neurologiknya, ada meningoencephalitis, meningitis, dan lain-lain. Nah, untuk mendiagnosisnya memang gold standarnya adalah kita menemukan bakteri atipik tersebut pada kultur, ya. Seperti ada Legionella pneumoniae dengan Miller-Hinton agar, ya, dengan yang disuplementasi dengan Isofitaflex, ya, atau buffer Carpalias extra agar. Kalau Mycoplasma pneumonia dengan Pleuropneumonia like organism atau PPLO agar, Chlamydia pneumonia dengan sel kultur, ya. Bisa juga dengan cara serologi assay yang mendeteksi antibodi terhadap ketiga bakteri atipik tersebut. Nah, dari American Thoracic Society yang terbaru, bagaimana untuk mendiagnosis atipik pneumonia, ya, kalau yang lama disarankan untuk mentes urin untuk melihat Legionella antigen pada CAP, tapi saat ini tidak dianjurkan lagi. Tapi untuk kasus-kasus yang berindikasikan dengan ada kasus epidemiologi, misalnya ada outbreak atau habis bepergian, maka dianjurkan. Nah, kalau pasien dengan severe CAP dianjurkan untuk tetap untuk memeriksa Legionella urinary antigen, ya, dan memeriksakan sekresi saluran napas bawahnya untuk melihat DNA dari Legionella ini. Tapi ingat, hanya pasien-pasien dengan CAP yang berat. Nah, ini gejala karakteristiknya, ya, cukup dimudahkan antara Mycoplasma, Legionella, dan Chlamydia, ya. Bisa dilihat, ya, ada gejala dan tandanya, ya, mulai dari sistemik maupun yang lokal. Dan dari karakteristiknya, ya, misalnya kalau Mycoplasma pada pseudotorak ada infiltratnya bercak-bercak, sedangkan Legionella asimetris, konsolidasi, sedangkan kalau Chlamydia ini dia lesi-lesi yang bulat-bulat, ya. Lalu bisa kita lihat serologinya, ya. Nah, untuk pengobatan pasti kita akan menggunakan antibiotik, karena dengan antibiotik dia akan menghambat atau mengeradikasi mikroorganisme dengan mengganggu sintesis enzim protein intraseluler, ya. Awal-awal diberikan sampai saat ini pun diberikan macrolide dan dulu diberikan tetrasiklin karena dia dapat mengganggu protein sintesis
bakteri intraseluler, karena memang kuman ini bersifat intraseluler. Jadi memang tidak semua antibiotik bisa bersifat intraseluler, ya. Jadinya penetrasi antibiotik intraseluler harus bisa masuk ke dalam alveolar makrofagnya, karena disitulah bakteri atipik dia mulai dari dia binds, dia menempel sampai dia bereplikasi, dia memerlukan makrofag alveolar. Oleh sebab itu, obat-obat makrolide, tetrasiklin, quinolone, dan ketolide itu konsentrasinya tinggi di alveolar makrofag, sehingga ketempat obat ini dapat digunakan. Nah, dulu digunakan rifampicin dan makrolide, ya. Kenapa digunakan rifampicin? Rifampin digunakan karena dia memiliki aktivitas anti legionellanya. Ya, kita tahu bahwa legionella adalah organisme intraseluler obligat yang hidup di dalam alveolar makrofag dan susah untuk dieradikasi, dan karena banyak antibiotik yang tidak bisa masuk ke dalam intraseluler. Bisa masuk tapi konsentrasinya tidak tinggi, ya. Dan rifampin memiliki aktivitas anti legionella, dan jangan digunakan sendirian, ya, karena bisa mempercepat resisten terhadap obat-obatan yang lainnya. Doxycycline, ya, dulu digunakan untuk anti legionella aktivitas, ya, lebih aktif daripada erythromycin atau tetracycline. Biasanya diberikan legionnaires disease yang severe dengan cara loading regimen. Ya, ini adalah beberapa cara untuk memberi cara dan dosis untuk pemberian doxycycline. Nah, lalu ada respiratory quinolone, ya, ini konsentrasinya cukup baik untuk di intraseluler, tidak usah ditambahkan rifampicin lagi, ya, dan saat ini baik untuk digunakan organisme atipik, ya, untuk empirik, monoterapi, untuk moderate atau severe disease. Bisa untuk atipik yang zoonotik dan non-zoonotik. Sangat simple, cost saving, dan minimal drug reaction, ya, dan dapat mengcover secara optimal atipik dan patogen tipik dan atipik, ya. Lama pemberian bisa sampai 2 minggu. Nah, apakah yang baik adalah makrolide atau respiratory fluoroquinolone, ya? Ya, dari ada beberapa penelitian mendapatkan bahwa azithromycin lebih baik potensinya karena MIC-nya, ya, lebih sedikit dibandingkan dengan levofloxacin. Dan ATS yang terbaru pun merekomendasikan regimen dengan makrolide atau dengan quinolone, merekomendasikan boleh makrolide atau quinolone karena kedua-duanya dapat mengcover patogen atipik. Dan sebuah meta-analisis dari 16 penelitian menganjurkan pemberian beta-lactam dan makrolide terapi daripada beta-lactam saja. Dan kombinasi terapi termasuk patogen atipiknya dapat mengurangi mortalitas. Nah, ini adalah salah satu penelitian, ya, makrolide terapi untuk CAP karena atipik, ya, jadinya empirik terapi antibiotik yang diberikan untuk patogen atipik, ya, dapat ini adalah atipik, dapat meningkatkan rata, ya, jadinya perbaikan klinis yang cukup meningkat, ya, yang cukup signifikan. Nah, ini, ya, jadinya memang azithromycin memiliki PK profil yang berbeda karena dia dapat masuk ke jaringan yang terinfeksi dengan baik, ya. Dan yang pertama adalah dia baik well tolerated di gastrointestinal dan ada efek anti-inflamasinya. Ya, ini azithromycin dia masuk ke alveolar makrofagnya sangat baik dan di jaringan paru yang lung tisunya juga cukup baik. Nah, ini adalah selain itu
azitromisin memiliki efek imunomodulasi selain antibakteri efek, ya. Dia membunuh kuman, ya, memperkuat kerja neutrofil, ya. Lalu dia juga bakteri alkil dan akan di-remove oleh neutrofil, dan juga ada azitromisin dapat meminimalisir terjadinya inflamasi yang luas yang dapat menyebabkan lokal systemic damage. Nah, dapatkah CAP itu menjadi berat karena bakteri patogen atipik? Bisa, tergantung dari keadaan status imunnya dan keadaan fungsi dari jantungnya. Biasanya yang paling sering menyebabkan severe CAP adalah Legionella. Nah, ini adalah dua bakteri atipik yang paling penting, yaitu Mycoplasma dan Chlamydia. Hampir sama gejala klinisnya. Biasanya Chlamydia adalah di fasilitas yang kronik, dan di dua-duanya biasanya ambulatori. Bisa juga sivir, dan Chlamydia paling sering juga terjadi pada pasien yang asma. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fathia atas paparan materinya mengenai atypical pneumonia. Kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ini kita sudah memilihkan beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom Q&A. Nanti ada pertanyaan yang langsung ditujukan ke Bapak gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Dr. Erlina. Ya, Dok? Ya. Ya. Saya sudah menjawab beberapa pertanyaan langsung secara private, ya, saya ketik tadi, ya. Oh, ya, sudah Tapi ada beberapa yang belum sempat saya ketik ini. Ya, Dok. Misalkan kalau sudah 7 hari pemberian antibiotik IV dan klinis membaik, apakah bisa di switch oral dan kemudian pasien boleh pulang, ya. Jadi memang prinsip deeskalasi adalah memperpendek masa rawat. Jadi bila mana setelah 72 jam dari evaluasi klinis ternyata terjadi membaik, tidak demam lagi, bebas demam, ya, kemudian tidak ada keluhan mual, dan itu maka sudah bisa kita switch ke oral obatnya, sehingga kalau sudah oral kan bisa dirawat jalan gitu, ya. Jadi jawaban saya itu tadi pertanyaan 7 hari sudah baik, apakah HIV masalahnya bisa, malah itu sudah agak terlambat, mestinya 3 hari sudah dievaluasi, kemudian hari keempat mungkin bisa oral dan hari kelima bisa pulang. Juga pertanyaan tadi bagaimana pemilihan antibiotik pada pasien COVID. Jadi kalau untuk COVID saja kita sesuai buku pedoman yang dibuat oleh 5 organisasi profesi, PDPI, PAPDI, IDAI, Perski, dan Perdatin, itu kita memberikan azitromisin, ya. Itu kalau COVID saja. Tetapi bila mana kemudian ternyata ada koinfeksi dengan bakteri, maka pilihannya diberikan levofloxacin, ya. Lalu ada pertanyaan, tadi saya sudah jawab juga tentang pola kuman. Kalau tidak punya, ya makanya mengacu kepada pengalaman atau mengacu kepada guideline dari organisasi profesi, ya. Pak Rugin, apakah ini bisa materinya diberikan kepada peserta? Ya boleh, silakan. PowerPoint slide saya diberikan kepada peserta. Kemudian apa lagi nih, ya? Apa kita memberikan antibiotik saat pasien rawat jalan? Ya, jawabannya ya. Tapi tentu saja disesuaikannya. Kalau untuk pasien yang kita tentukan rawat jalan, kalau tidak ada komorbid kan bisa diberikan beta-laktam tadi, ya. Dan tidak boleh diberikan makroid tunggal.
Dan kalau ternyata pasien rawat jalan itu ada komorbid, maka harus kombinasi antara beta-lactam plus macrolide atau quinolone respirasi. Bagaimana pemilihan antibiotik pada orang tua? Ya, apakah ada pilihan khusus? Ini tergantung apakah orang tua tersebut mempunyai masalah dengan ginjal atau hepar, karena kemudian harus dipilihkan antibiotik yang metabolismenya tidak di hepar atau tidak di ginjal. Jadi tergantung dari orang tuanya apakah sehat atau punya komorbid yang kita ketahui dengan jelas. Mohon dijelaskan cara pengambilan sampel, itu Dr. Fathia nanti ya, baik untuk kultur sputum maupun untuk bakteri aktif. Nah ini dari PPDS Aceh, PPDS Pulmonologi Aceh menanyakan, banyak dapat kasus di ruang RICU dengan kondisi severe pneumonia dengan COVID-19 terkonfirmasi. Ya, pada pasien belum ada EKG sebab kondisi gelisah. Bagaimana pemberian terapi kombinasi? Ya, jadi pasien-pasien yang berat ini, dan kalau memang curiga ini ada infeksi bakteri juga, maka selain pemberian azitromisin, hati-hati Anda tidak bisa melakukan EKG dan pasien gelisah. Pada pasien berat jangan diberikan kombinasi dengan hidroksikloroquine ya. Dan antibiotiknya bisa beta-lactam yang spektrum luas ya. Barangkali bisa selain quinolone Anda juga memikirkan pemberian carbapenem pada pasien-pasien seperti ini. Apakah nih pasien post-COVID berat, sebelumnya pasien sudah mendapat levo selama 10 hari, dengan kondisi ada perbaikan sudah keluar dari ruang isolasi, namun pneumotorak masih ada infiltrat, maka bila mana sudah pemberian levo selama 10 hari, tetapi masih ada infiltrat di fototorak, maka levo ini jangan pemberiannya di extend, walaupun tadi kan dari BTS bisa kita extend sampai 14 hari ya, tapi jangan sampai lebih dari 14 hari, karena levo ini bila mana pemberiannya lebih dari 2 minggu itu akan memicu terjadi resistensi. Jadi kalau memang sudah mendapat levo 10 hari tapi infiltratnya masih ada, bisa diperpanjang sampai 14 hari. Tentu saja ini dikatakan tadi di teori bahwa ini merupakan clinical judgment dari DPJP. Ini kemudian pertanyaan lagi, fototorak masih ada yang netral, batuk masih ada, masih hipoksemia, apakah masih perlu diberikan antibiotik azitromisin? Nah ini kalau sudah hipoksemia, antibiotiknya jangan azitromisin saja, tapi bisa ditambahkan ya dengan antibiotik spektrum luas lainnya, apakah itu dikombinasi dengan carbapenem atau dengan fluoroquinolone respirasi. Dokter, ya, kameranya bisa diaktifkan, Dok. Apanya? Kamera. Oh, kameranya nggak aktif ya? Ya, Dok. Oh, sorry. Ya, udah kelihatan sekarang. Sudah ya? Sudah, Dok. Oke, saya kira itu saya sudah baca pertanyaan untuk saya. Silakan dilanjutkan. Gimana Dr. Dewi? Apakah saya bisa menjawab satu pertanyaan? Ya, Dok. Ini ada pertanyaan yang mungkin ditujukan ke Dr. Fathia. Saya bacakan aja ya, Dok. Ya, nggak apa-apa, ini saya sudah baca. Oh ya, apakah gejala ekstrapulmonar dari bakteri atipikal bisa ada apa tidak? Nah, inilah yang sulitnya. Karena kadang-kadang kita selalu memikirkan, karena memang hampir 80% pasien yang CAP adalah tipikal ya, dengan gejala yang akut dan lain-lain. Sedangkan kan kalau yang atipikal dia panasnya aja gradually onsetnya, lalu pasiennya tidak terlalu
terlihat toksik. Dan biasanya pasien ini kita dapatkan di poliklinik. Nah, yang satu hal yang kita harus tanyakan kepada pasiennya yaitu gejala-gejala ekstra parunya, ya, seperti ada diare, ada sakit telinga, ada sakit kepala, ada nyeri-nyeri tulang, ya, ada pleuritic pain, ada sakit tenggorokan, ya. Kadang-kadang ada keterlibatan jantung. Kita juga harus melihat kulitnya ada res apa tidak. Biasanya kalau misalnya yang banyak gangguan tersebut, ada banyak keterlibatan tersebut, biasanya mikoplasma. Kan yang kalau untuk atipikal kan pasti palingan cuma mikoplasma, chlamydia, atau legionella. Ya. Dan susahnya lagi, kita tidak memikirkan dan kita tidak memeriksa. Bukan kita tidak memeriksanya, memang untuk bakteri atipik ini sangat sulit sekali. Ya, karena untuk cara pengambilannya sih hampir sama, ya, dengan sputum atau dari spesimen sputum, misalnya dari aspirat endotrakeal dan lain-lain. Tapi untuk transportasi spesimennya dan untuk cara menumbuhkan kulturnya itu yang sulit. Seperti itu. Jadinya kita harus lihat keterlibatannya, apa ada keterlibatan jantung kah, apa ada keterlibatan kulitnya, itu kita harus lihat semua untuk memikirkan jangan-jangan ini ada komponen atipikalnya. Seperti itu. Terima kasih Dr. Fathia atas beberapa jawabannya. Dokter itu yang ditambahkan, Dok? Dr. Dewi, saya tambahkan ya. Tadi saya nanya tentang kapan spesimen diambil untuk pemeriksaan kultur ini. Dipastikan bahwa sebelum Anda menginjeksikan atau memasukkan obat intravena, itu harus diambil dulu bahan untuk pemeriksaan spesimen untuk kultur. Kenapa? Kalau sering dari kita lupa melakukan itu sehingga memeriksa kultur setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, biasanya nanti hasilnya steril, tidak ditemukan kuman. Nah, nanti bingung sendiri. Jadi sebelum antibiotik masuk, ambil dulu bahan pemeriksaan sputum embo. Ya, baik, terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang prokalsitonin itu. Apakah kalau prokalsitoninnya rendah nih, saya asumsikan yang dikatakan rendah ini di bawah batas normal ya, maka apakah perlu antibiotik? Jawabannya tidak perlu. Jadi kalau prokalsitoninnya rendah, tidak perlu pemberian antibiotik. Bagaimana kalau pasiennya COVID-nya berat ya? Jadi beratnya barangkali karena memang virus COVID-nya yang terjadi cytokine storm yang membuat juga terjadi ARDS ya. Tapi kalau dari British Thoracic Society dikatakan bahwa boleh diberikan pemberian antibiotik profilaksis pada kasus yang berat. Jadi WHO juga mengatakan demikian. Tapi tidak boleh untuk kasus yang ringan, tidak boleh pemberian antibiotik profilaksis. Tapi pada COVID yang berat, ya apalagi ada hipoksemi dan maka boleh diberikan antibiotik profilaksis. Sambil menunggu hasil kultur tentu saja ya. Ya, jadi pada COVID ini memang gejala petanda prokalsitoninnya ini rendah ya, menandakan bahwa memang disebabkan oleh virus. Kita tahu bahwa prokalsitonin cukup spesifik untuk bakterial. Dan makanya oleh sebab itu kalau misalnya pada kita sedang merawat pasien COVID yang terutama yang berat, apabila kita temukan tanda-tanda infeksi bakterial, kita boleh melakukan pemeriksaan prokalsitoninnya. Kalau misalnya apalagi misalnya pasiennya itu menggunakan ventilator dan atau alat-alat yang lain, devices lainnya. Kalau prokalsitoninnya tinggi, jangan-jangan ada superinfeksi bakteri. Beberapa pasien kami ada superinfeksi di hasil sputum kulturnya. Yang paling sering ya memang gram negatif. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Fathia atas penjelasannya dan juga Dr. Elina. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, mengenai hasil kultur.
jika ditemukan hasil kulturnya kuman MRSA. Sensitif, tapi antibiotiknya hanya injeksi saja. Nah, bagaimana terapi sulit pada saat pasien itu pulang? Apakah masih perlu kita berikan terapi oral atau kita cukupkan saja dengan pemberian terapi pada saat rawat inap? Itu dok, mungkin kepada dokter Elina mungkin. Ya, jadi pasien-pasien dengan MRSA kan dipikirkan untuk pemberian vancomycin atau linezolid. Nah, ini kita lihat lagi, kalau dalam pemberian mungkin seminggu atau 10 hari ternyata perbaikan dan pasien sudah eligible atau sudah bisa dipulangkan, maka tentu saja antibiotik IV-nya harus kita dan diganti dengan oral. Dan untuk linezolid ini oral ada. Oh, oralnya ada ya dok ya? Ya. Berarti ya yang kita tahu oral linezolid itu adalah untuk terapi MDR ya dok ya? Nggak ada, Zyfox itu ada itu. Oh, ada dok, ya. Berarti kita ada. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dokter Elina. Satu lagi dokter Fatia, ada pertanyaan dari dokter Sukarti, spesialis paru. Bagaimanakah cara pengambilan sampel mulai dari persiapan, kemudian bagaimanakah cara mengkultur sputum untuk bakteri kuman atipikal ini? Ya. Jadinya untuk pengambilan sputum hampir sama untuk bakteri atipik atau atipik kita menggunakan wadah kontainer yang steril, ya. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama harus kalau yang untuk ini ada untuk yang bakteri atipik ini ada transport spesimennya yang khusus, ya, karena bakteri atipik ini sangat rentan dan sering cepat mati kalau memang transport pembawanya tidak sesuai, ya. Tadi saya sudah presentasikan bahwa setiap organisme atipik itu membutuhkan media kultur yang berbeda-beda, ya. Ada yang PPO, ada yang YCE dan lain-lain. Tadi saya sudah jelaskan di presentasi saya. Jadinya memang khusus dan berbeda-beda. Ya, terima kasih dokter. Mungkin untuk pemeriksaan khusus kuman atipikal nggak semua rumah sakit tersedia ya dok ya? Ya, benar ya, karena memang Dokter Dewi ada pertanyaan satu lagi, ini saya mau jawab ya, bahwa untuk COVID yang stabil dan tidak ada indikasi infeksi bakteri, mana yang sebaiknya diberikan, apakah azitromisin atau levofloxacin. Ulangi sekali lagi bahwa kalau untuk COVID maka sesuai dengan guideline kita berikan azitromisin, ya. Kecuali ada indikasi infeksi bakteri maka boleh diberikan levo. Tapi kalau hanya COVID saja tidak ada kecurigaan infeksi bakteri maka cukup diberikan azitromisin. Karena azitromisin itu untuk COVID tidak sebagai antibiotik sebenarnya, tetapi sebagai antiinflamasi dan juga untuk imunomodulatornya. Ya, terima kasih dok penjelasannya. Jadi untuk guideline COVID itu azitromisin dari yang ringan sampai dengan sedang ya dok ya, kita berikan. Berat juga diberikan, tapi boleh diberikan levo juga ya dok ya. Ya, kalau yang berat kan itu curiga ada juga koinfeksi dengan bakteri, maka bisa diberikan tambahan antibiotik. Pemberian tambahan antibiotik atau kita pilih levo saja ya dok untuk COVID? Berat mungkin bisa dua-duanya, tapi kalau ringan cukup mungkin. Baik, terima kasih dok. Itu memang sering kami hadapin, apalagi memang kasus COVID terus meningkat. Jadi berbagai varian pasien datang ke kita. Baik, mungkin pertanyaan lain. Ya, dari Ahyar Nur Uhud, dok, apakah sudah dijawab? Mohon izin bertanya, bagaimana dengan faktor risiko infeksi pada MRSA, pemilihan antibiotik yang tepat, dan bagaimana eskalasi dan eskalasi antibiotik? Mungkin jika tidak ada kultur. Ya. Jika tidak ada kultur. Jadi kalau
belum dikultur, ya, dan ada kecurigaan MRSA, itu dari guideline dikatakan tunda dulu pemberian antibiotik anti MRSA sampai kulturnya ada. Tetapi kalau pada pasien yang berat, ya, dan pasien ada riwayat juga dulu dirawat dengan MRSA, maka sambil menunggu waktu kultur bisa langsung diberikan antibiotik yang mengcover MRSA. Dilihat, saya tambahkan, dilihat juga, nah tapi ini juga jarang, dilihat juga pola kumannya dan persentase MRSA di rumah sakit tersebut. Kalau memang sering mendapatkan kasus-kasus MRSA, maka sebaiknya diberikan pada pasien-pasien tersebut. Dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Everty lain. Bagaimanakah rekomendasi pemberian antibiotik pneumonia pada pengguna nafza? Apakah terdapat perbedaan dengan terapi CAP pada umumnya? Dokter, silakan dok, Dr. Edi atau Dr. Sofia. Ya, biasanya pada pengguna nafza itu yang paling sering didapatkan pada darah, biasanya darah ya, bakterimeanya, yaitu Staphylococcus aureus, yaitu flora normal yang menjadi tidak normal, menjadi patogen apabila pada pasien-pasien HIV atau dengan imunokompromis. Dari mana Staphylococcus aureus itu biasanya dari pengguna nafza jarum suntik yang bersamaan, misalnya flora kuman, karena dia caranya tidak steril, cara menyuntakannya, sehingga kuman flora normal yang di permukaan kulitnya bisa masuk melalui jarum suntik ke aliran darah, seperti itu. Kadang-kadang sering juga saya dapatkan. Ya, terima kasih dok. Dr. Edi, apakah ada tambahan? Kalau tidak, cukup. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok mengenai CAP yang terdapat oleh virus. Apakah bisa diambil kulturnya? Apakah sama dengan proses pengambilan CAP oleh karena bakteri? Kalau CAP karena virus itu dengan PCR ya. Susah sekali ya mendeteksi virus dengan secara konvensional. Jadi memang dengan PCR bisa dideteksi. Ya. Baik, terima kasih dok. Berarti seperti yang COVID sekarang ini tidak perlu dikultur ya dok ya. Cukup dengan PCR, maka kita berikan terapi sesuai dengan guideline. Yang diambil sputum ya, jadi yang diminta untuk ekspektorasi sputumnya dan diperiksa PCR untuk dilihat apakah ada virus juga di situ. Ekspektorasi sputum. Berikutnya, apakah pasien COVID-19 dengan ARDS itu langsung diberikan antibiotik karena diketahui penyebabnya adalah virus? Ya, jadi pasien dengan ARDS kan berat ya. Dari presentasi saya tadi saya sampaikan bahwa pneumonia virus itu merupakan predileksi juga untuk masuknya bakteri. Jadi kalau memang sudah terjadi ARDS, saya kira pada tempatnya juga diberikan antibiotik sambil kita menunggu hasil kultur MO-nya. Pada pneumonia yang berat itu, ya, apalagi pasien-pasien dengan ARDS, biasanya dirawat di ruang intensif. Ruang intensif bukan hanya pasien tersebut menggunakan ventilator mekanis, tapi juga devices lainnya seperti CVC, IV line beberapa, dan lain, urin kateter dan lain-lain. Dan semua itu merupakan port entry, mulai dari bukan hanya bakteri, tapi juga jamur, ya. Seperti itu, jadinya memang sangat rentan sekali. Dan untuk pasien-pasien COVID yang terjadi ARDS, dalam waktu beberapa hari sudah terjadi fibrosis pada parenkim parunya. Dan dengan adanya fibrosis, sistem imunitas lokal parunya juga akan terganggu, ya, dimana tadi kan yang paling penting untuk melawan
bakteri, ya itu adalah Macrophage alveolar, yang dimana pada pasien-pasien yang fibrosisnya sangat luas itu sudah terganggu. Jadinya bakteri yang tadinya apatogen menjadi patogen dan menimbulkan infeksi baru pada pasien-pasien yang sedang berat COVID-19. Ya dok, sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan tadi satu, pasien dengan riwayat stroke. Pasien dengan riwayat stroke di mana rentan terhadap terjadinya COVID-19, apakah untuk menjaga imun cukup dengan vitamin C dosis tinggi 1000 mg? Mungkin dokter Edi. Ya, untuk pasien-pasien pasca stroke, ya, apalagi usia tua, selain diberikan vitamin atau multivitamin lainnya, itu tidak terlalu bermasalah dosisnya berapa. Tapi yang perlu dijaga sebenarnya adalah jangan keluar rumah dan jangan banyak orang muda mendatangi dan berinteraksi dengan pasien-pasien yang kondisinya lemah seperti itu. Karena interaksi itu bisa menimbulkan transmisi, dan kita tahu banyak anak-anak muda yang ternyata adalah tanpa gejala, barangkali sudah juga ada virusnya, lalu kemudian mendatangi saudara-saudara yang tua, kakek, nenek yang stroke, sebaiknya itu jangan. Dan yang stroke pun jangan keluar rumah, jangan ada, stay at home saja ya. Ya, paling aman adalah tinggal di rumah ya dok. Ya, pasca keluar itu harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab dan waktu kita sudah di akhir ya dok. Mungkin ada yang mau ditambahkan dokter Edi? Ya, jadi kata ada yang tanya nih virusnya virus COVID itu dikultur atau tidak? Tidak ya, kita tidak melakukan kultur virus ya, tapi kita hanya mendeteksi ada tidaknya virus, ada spesimen yang ada ya. Tadi pneumonia karena virus ingin tahu apakah ini COVID atau bukan, itu melakukan pemeriksaan PCR, bukan mengkultur ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab mungkin secara privat atau bisa lainnya ditujukan kepada panitia. Nanti panitia akan memberikan email atau komunikasi langsung ya. Seperti kita tutup ya dok ya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Dr. Elina Burhan, spesialis paru konsultan, dan Dr. Fatia Isbarnia, spesialis paru konsultan, atas paparan materi yang sangat menarik dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Dengan kesimpulan yang kita dapatkan dari webinar hari ini adalah Comorbid Atherosclerotic Pneumonia merupakan penyakit infeksi paru yang sangat penting diketahui karena menjadi penyebab kematian tertinggi karena infeksi. Dan pastinya sangat erat hubungannya dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Infeksi ini membutuhkan penanganan yang tepat, terutama pemberian antibiotik yang sesuai dan bijak pada pasien, baik rawat jalan ataupun rawat inap. Diketahui bahwa bakteri atipikal merupakan salah satu penyebab pneumonia komunitas. Oleh karena itu, pemilihan antibiotik harus mempertimbangkan keefektifan terhadap bakteri ini. Azitromisin dari golongan makrolide adalah agen yang efektif dan aman dan direkomendasi untuk pengobatan pneumonia oleh karena kuman atipikal. Azitromisin direkomendasi sebagai standar terapi dan inisial terapi baik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap dengan kombinasi misal dengan beta-lactam. Dengan kombinasi makrolide dan beta-lactam terbukti menurunkan angka kematian pada pasien CAP berat. Penting untuk mengetahui pola kuman, penyebab di rumah sakit masing-masing, dan juga mengetahui bagaimana pola resistensi sebelum penggunaan empirik antibiotik untuk penanganan pneumonia komunitas ini. Pilihlah antibiotik dengan efikasi yang baik, dengan tingkat resistensi yang rendah, sehingga pemilihan antibiotik yang tepat akan bermanfaat untuk memperpendek masa rawatan, menurunkan biaya, dan menurunkan angka kematian. Demikian kesimpulan webinar kita hari ini, dengan harapan semua paparan materi
si webinar bermanfaat untuk kita semua. Saya, Dr. Dewi Betriani Fitri, mengakhiri webinar ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi. Dr. Elina Burhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Anthony. Bye.